Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baiklah, hafidhakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan bacaan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab dalil-dalil yang menjelaskan hukum menyembelih untuk selain Allah. Karena di sini qala al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fi darin amin. Babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Ai minal wa'idi wa fi bayani hukmi. Dalil-dalil yang menjelaskan ancaman dan penjelasan hukumnya menyembelih kepada selain Allah. Ini nanti kita akan dijelaskan apa hukumnya. Apa hukum? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya kalau belajar kitab yang modelnya tabwid begitu, belajar kitab yang modelnya bab terus bab dalil gitu ya, model Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sahih Muslim, terus Riyadhus Shalihin, termasuk kitab tauhid. Yang pertama kali harus dipelajari, yang pertama kali harus diketahui itu adalah maksud dari judul bab. Maksud dari judul babnya apa? Terus munasabahnya sama kitab, sama bab sebelumnya dan bab setelahnya. Munasabah hubungannya apa? Kenapa ada bab ini di dalam kitab? Terus kemudian hubungan dalil. Apa sisi argumentasi dalil yang dibawakan? Nah, kata beliau munasabatul babi di kitab tauhid. Apa hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid? Babnya penjelasan tentang hukum menyembelih selain Allah. Kenapa ditaruh di kitab tauhid? Anna fihi bayanan binau'in bin anwa'i syirki al-mudhari bi tauhid. Jadi ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Dijelaskan apa aja sih macam-macam kesyirikan, salah satunya ini. Kemudian saya membawakan beberapa dalil untuk menguatkan judul bab sebagai argumen dari judul bab. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "inna sholati," sesungguhnya sholatku, wa nusuki ay dzabh, dan sembelihanku, wa mahyaya ay ma'atihi fi hayat, apa yang aku kerjakan di dalam hidupku, apa yang aku amalkan di dalam hidupku, sesungguhnya hidupku sholatku, sembelihanku, hidupku, maksudnya apa? Yang aku kerjakan, yang aku amalkan di dalam hidup, wa mamati, dan matiku, maksudnya apa? Dan matiku
ma amutu alaihi minal imani wal amali sholeh. Apa yang aku mati di atasnya berupa keimanan dan amal soleh. Maksud dari gua memati dan mati itu lillahi rabbil alamin. Itu semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian itu aku diperintahkan. Ai maksudnya amaroni rabbi bil ikhlasi fil ibadah. Rabbku telah memerintahkanku untuk mengikhlaskan, memurnikannya di dalam ibadah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang pertama kali muslim. Ai awwalu man yamtathilu min hadhil ummati. Saya adalah orang yang pertama yang mengamalkan ini di dalam umat ini, dari umat. Di Rasulullah itu adalah orang pertama di umat ini yang mengamalkan tauhid. Orang pertama di umat ini yang mengamalkan tauhid. Berarti ketika Rasulullah diutus, itu nggak ada satupun orang yang bertauhid di umat. Ya. Nah, sekarang makna global dari ayat. Al makna al ijmali lil ayat. Kata beliau, ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil musyrikin. Makna secara globalnya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan nabinya an yaqula lil musyrikin, untuk bicara kepada orang musyrik, alladzina ya'buduna ghairallah, yang menyembah selain Allah, wa yadhbahuna li ghairi, dan juga nyembelih kepada selain Allah. Jadi itu ritualnya orang musyrik. Ritualnya orang musyrik, mereka salah satunya adalah menyembelih untuk selain Allah. Apa isi perkataannya? Inni ukhlisu lillahi sholati wa dabhi wa ma ahya wa ma amutu alaihi minal imani wal amali sholih. Isi perintah atau isi perkataannya, sesungguhnya aku memurnikan, aku membersihkan hanya kepada Allah sholatku, wa dabhi, dan sembelihanku, wa ma ahya, dan apa saja yang aku hidup di sana, wa ma amutu alaih, dan apa saja yang aku mati di atasnya, minal imani wal amal sholih, dari keimanan dan amal soleh. Usarrifu kulla dzalika lahu wahdah. Aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. La usyriku bihi ahadan. Aku tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada seorang pun. Aksama antum alaihi minasyirki. Berbeda dengan apa yang kalian amalkan, apa yang kalian berada di atasnya berupa kesyirikan. Ini makna global. Nah sekarang, tadi kan judul babnya atau tema babnya penjelasan hukum menyembelih untuk selain Allah, kan gitu kan. Terus apa hukumnya dari ayat ini? Hukumnya apa? Nah, gitu kan. Harusnya kita bisa ngambil kesimpulan hukum dari ayat. Harusnya begitu. Tidak apa-apa, karena memang yang dimaukan itu. Kata beliau, munasabatul ayat ini, hubungan antara ayat ini dengan anna, bahwasanya ayat ini tadullu, menunjukkan ala anna dhahabha li ghairillahi syirkun, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu syirik. Dari mana? Dari sisi mana? Dari sisi mananya ini syirik? Ayatnya nggak bilang menyembelih untuk selain Allah syirik, ya kan? Nggak ada. Cuma kok kabar Allah disuruh, Rasulullah disuruh sama Allah untuk ngomong, memberitakan kepada orang musyrik. Terus hukumnya jadi syirik itu gimana? Dari mana? Dari kata nusuk, sembelihanku, kemudian lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Sesuatu yang untuk Allah saja, kalau dijadikan untuk selain Allah, maka kesyirikan, kan gitu. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, sisi pendalilan yang kedua, karena kata nusuk di sini, kata menyembelih di sini, itu dibarengkan dengan sholat. Dibarengkan dengan sholat. Pakai wawu, yang mana wawu ini mutlakul jamak. Mutlakul jamak. Maka
Berarti hukum nusuk ini sama dengan hukum sholat. Kalau ada memalingkan sholat kepada selain Allah syirik, maka begitu juga menyembelih. Memalingkan kepada selain Allah juga kesyirikan. Begitu. Ini hubungan atau sisi pendalilannya seperti itu. Kemudian, apa faedah dari ayat ini? Beliau ma yustafadu minal ayat. Faedah dari ayat ini. Ada 4. Yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbaru bi annahu qaranahu bis sholati. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya syirik akbar. Apa alasannya tadi? Karena Allah qaranahu bis sholat. Allah menggandengkan kata menyembelih dengan sholat. Fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka. Maka sebagaimana tadi ya wawunya wawu mutlakul jam. Sebagaimana orang yang sholat kepada selain Allah itu telah berbuat syirik, maka dzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyraka. Maka demikian juga orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, anna sholata wa dhabaha min a'dhamil ibadah. Bahwasanya sholat dan menyembelih kurban itu termasuk ibadah terbesar. Termasuk ibadah terbesar. Kenapa? Karena Allah memerintahkan Rasulullah ini untuk ngomong kayak gini dalam konteks pujian. Kemudian yang keempat, wujubul ikhlasi lillahi fi jamil ibadah. Wajibnya memurnikan hanya untuk Allah pada seluruh ibadah. Dari mana? Wa mahyaya wa mamati. Apa yang aku amalkan. Hidupku itu maksudnya apa yang aku amalkan di dalam hidup. Wa mamati. Matiku maksudnya apa yang aku mati di atasnya. Berarti mencakup seluruh ibadah dari hidup sampai mati. Itu wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidupku dan matiku itu tafsirannya. Kemudian yang keempat, annal ibadati tauqifiyatun ay mutawakkifatun ala amri syari'. Ibadah itu hukumnya tauqifi. Tauqifi itu paten gitu. Berhenti. Dari kata waqaf, berhenti. Ay maksudnya mutawakkifatun ala amri syari'. Berhenti berdasarkan perintah dari pembuat syariat. Kalau nggak ada perintahnya maka nggak dikerjakan. Artinya kita nggak ngerti caranya sholat kecuali karena dikasih tahu berdasarkan perintah dari Allah. Liqaulihi, apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umir. Yang demikian itulah aku diperintahkan. Oh, berarti ibadah itu berdasarkan perintah dari Allah. Nggak bisa kita ngarang ibadah sendiri. Soalnya nggak bisa kita ngarang itu kan. Saya bikin ibadah, gimana caranya? Duduk aja meditasi 10 menit tiap pagi gitu kan. Yang penting eling. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad adalah surat Al-Kautsar ayat kedua. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika ay maka salatlah untuk Rabb, untuk Rabb. Ay la li ghairi, bukan untuk selain Allah. Wanhar, dan sembelihlah korban. Ay idbah, sembelihlah korban li rabbika, untuk Rabb. Gitu kan takdirnya gitu kan, fasal li rabbika wanhar li rabbika. Harusnya kan gitu, tapi nggak diulang. Ini namanya itnab kalau dalam bahasa balaghah itu itnab. Itnab itu menyebutkan dengan efektif. Kalau pakai kaidah bahasa yang baku kan, sholatlah kepada Tuhanmu dan menyembelihlah korban kepada Tuhan. Kan gitu kan? Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran enggak, sholatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah korban. Lebih enak kan? Lebih enak kan? Itu namanya balaghah. Itu namanya balaghah.
Baik. Kita lihat makna globalnya. Al-makna al-ijmali dari ayat. Makna global dari ayat. Ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu memerintahkan, bentuknya perintah. Salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah kurban kepada Rabb. Bentuknya perintah. Pada nabinya an yukhlisa lahu fi salatihi, supaya Nabi Muhammad itu memurnikan hanya untuk Allah di dalam sholatnya, wadabihatihi, dan di dalam sembelihan. Kenapa? Karena digantungkan li rabbika, sholatlah untuk Tuhan, enggak kepada selain. Mukhalifan lil musyrikin. Ini berbeda dengan kondisi orang-orang musyrik alladzina ya'buduna ghairallah, yang mana mereka menyembah selain Allah, wa yanharuna lil awthan, dan mereka melakukan nahar, melakukan penyembelihan untuk berhala. Nah, sama apa hubungannya antara ini dengan judul bab? Judul babnya katanya apa namanya, penjelasan hukum kan gitu kan, penjelasan hukum menyembelih kepada selain Allah itu apa hukumnya? Apa hukumnya dari dalil ini? Hukumnya haram. Kenapa? Kenapa hukumnya haram? Karena alasannya syirik akbar, makanya jadi haram. Kenapa? Hmm? Dari perintahnya. Kan bentuknya amar tuh, fil amar. Bentuknya fil amar. Fasolli li rabbika wanhar. Sembelihlah. Sembelih korban. Fil amar perintah di dalam teks syariat. Itu hukumnya cuma dua tuh. Kalau nggak wajib sunnah. Ya. Pokoknya kalau ada perintah nih, fil amar kah atau fil mudhari yang kena lam amr dan seterusnya, itu hukumnya cuma dua. Kalau nggak wajib sunnah. Kalau nggak wajib sunnah. Maka menyembelih kurban, menyembelih binatang itu diniatkan atau ditujukan kepada Allah, hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. 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 Berarti kebalikannya. Kebalikannya. Perintah untuk mengerjakan sesuatu itu udah sama apa? Larangan untuk mengerjakan kebalikannya. Berarti menyembelih untuk selain Allah hukumnya haram. Kenapa haram? Karena syirik akbar. Kayak kata beliau di sini, an-nadzabha ibadatun yajib ikhlasuha lillah. Bahwasanya menyembelih itu ibadah karena Allah memerintahkan. Sesuatu yang diperintahkan pasti ibadah. Hukumnya cuma dua, kalau nggak wajib sunnah. Yajib ikhlasuha lillah. Nah, di sini hukumnya wajib mengikhlaskan hanya untuk Allah. Maka kesimpulannya wasarfuha li ghairihi, dan memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah syirkun akbar, adalah syirik akbar. Karena kaidahnya begitu. Kaidahnya begitu. Salah satu kaidah syirik akbar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu kaidah. Menyembelih kurban itu sudah terbukti ibadah. Kenapa? Karena Allah suruh. Nah, begitu. Maka memalingkannya kepada selain Allah itu syirik akbar. Itu paham ya alur berpikirnya ya. Kemudian ma yustafadu minal ayat. Faedah dari ayat. Ada tiga. Yang pertama, anna dzabaha li ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu syirik akbar. Kenapa? Karena tadi Allah memerintahkan untuk menyembelih kepada Allah. Berarti dia ibadah. Kenapa? Karena perintah. Sesuatu yang diperintahkan itu pasti Allah cintai. Nah, mungkin Allah menyuruh sesuatu yang Allah benci. Berarti ini menyembelih ibadah. Kaidahnya memalingkan ibadah kepada selain Allah syirik. Kenapa? Li'annahu ibadatun. Karena dia ibadah, wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Dan memalingkan kepada selain Allah itu syirik akbar. Itu kaidah. Itu kaidah. Kayaknya ini sebenarnya kitab tauhid ini usuli. Tentang usuli. Usuli itu usul fikihnya itu kental. Nah, jadi unsur-usul fikihnya itu kental. Ini
cara berpikir Syekh Muhammad itu usul fikih banget. Ada kitab syarah bagus tapi belum nyampe ke Indonesia. Atau dia Mufid judulnya. Itu untuk menjelaskan tentang ahkam sama sisi usulnya. Dari mana sih kemudian dapat kesimpulan begitu Syekh Muhammad? Kemudian yang kedua, anna sholata wa dahbaha min a'dhamil ibadah. Bahwasanya sholat dan menyembelih kurban termasuk ibadah terbesar. Kenapa? Karena sholat kita tahu ibadah terbesar, kemudian disandingkan dengan menyembelih. Berarti dia ibadah terbesar juga. Kemudian yang ketiga, anna sholata wa dahbaha lillahi min a'dhami madahiri syukrin ni'am. Pada yang ketiga, sholat dan menyembelih untuk Allah itu termasuk ungkapan syukur yang terbesar, ungkapan syukur nikmat yang terbesar. Kenapa? Fa'innahu ata bil fa'i. Karena ayat ini fasolli li rabbika wanhar. Itu depannya fa. Datang dengan fa, huruf fa. Fa solli. Ada lati ala sabab yang menunjukkan atas sebab. Fa-nya menunjukkan sebab. Fa-nya menunjukkan sebab. Ayat sebelumnya kan inna a'toina ka al kautsar kan gitu. Sesungguhnya apa namanya kami telah memberikan kepadamu al kautsar, nikmat yang banyak. Nah, fa-nya ini fa yang menunjukkan sebab. Oleh sebab itu, sholatlah kepada Rabbmu. Oleh sebab itu, sholatlah kepada Rabbmu. Li'anna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma'atahu minal kautsar. Karena perbuatan tersebut, maksudnya menyembelih, sholat dan menyembelih, itu sababun adalah sebab lil qiyami bi syukri ma'atahu minal kautsar. Untuk melakukan syukur terhadap apa yang Allah berikan berupa al-kautsar, berupa nikmat yang banyak. Ini kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, kita tahu faknya ini apa? Faknya menunjukkan sebab. Oleh sebab itu, berarti kesimpulannya, sholat dan menyembelih korban ini bentuk syukur terbesar. Bentuk syukur nikmat yang terbesar. Untuk bersyukur, sholat. Dengan sholat kepada Allah. Untuk mengungkapkan syukur, menyembelih korban, selamatan, gitu kan. Tasyakuran, gitu. Nah, ini dia. Allah. Terus tambah sedikit. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, berarti ini perkataan Ali atau perkataan Rasulullah? Haddatsani Rasulullah bi arba'i kalimat. Oh, berarti marfu. Telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan empat kalimat, empat kata. Apa saja pesan Rasulullah? Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hipnoterapi saya kurang tahu hakikat hipnoterapi. Jadi untuk menghukumi sesuatu itu harus tahu dulu hakikat hipnoterapi itu bagaimana. Gitu. Kalau hipnoterapi itu yang dimaksud dengan mengosongkan pikiran dan kemudian apa namanya afirmasi positif itu ya. Nah, mengosongkan pikirannya ini yang bermasalah. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak boleh mengosongkan pikiran. Kalau pikirannya dikosongin, nanti yang lain masuk. Setan, gitu. Was-was, syak, ragu-raguan, itu yang lain masuk. Itu dari sisi itunya. Tapi saya nggak ngerti hipnoterapinya gimana ya, hakikat hipnoterapi. Tapi kalau metodenya begitu, maka nggak boleh.
dari sisi mengosongkan pikirannya. Baik. Yang pertama, la'anallahu. Semoga Allah melaknat. Apa sih laknat? Al-la'natu minallah. Kalau laknat itu dari Allah. Allah melaknat, berarti dari Allah kan? Itu maknanya adalah at-tardu wal ib'ad. Diusir dan dijauhkan. Dari apa? Dari rahmatnya Allah. Itu tuh makna laknat. Laknat itu maksudnya adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau yang melaknat Allah. Wa minal mahlukina. Sedangkan kalau laknat itu dari makhluk. Gua laknat loh gitu. Oh makhluk. Maka asabu wa doa. Maksudnya adalah celaan dan doa jelek. Celaan dan doa jelek. Itu kalau dari makhluk. Kalau dari Allah itu maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah dan diusir dari rahmat. Siapa orang pertama yang dapat laknat Allah? Man dzabaha li ghairillah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Minal asnami awil awliyai wasolihina awil jinni aw ghairi dzalik. Kepada berhala, kepada wali-wali, kepada orang soleh, kepada jin, kepada yang lain. Gimana sih gambaran orang yang beli kepada selain Allah gimana tuh? Gambarannya gimana? Niat Gimana? Niat untuk selain Allah. Niat untuk selain Allah. Iya. Saja. Saji, sajian gitu ya. Ya, jadi nyembelih itu ada 4 gambaran. Yang pertama nyembelih untuk selain Allah, nyebut nama selain Allah. Niatnya dipersembahkan untuk selain Allah. Waktu nyembelih nyebutnya juga nama selain Allah. Nah ini jelas syirik akbar. Ini jelas syirik akbar. Kemudian yang kedua nyembelih untuk selain Allah. Niatnya memang untuk selain Allah, untuk sesajen, untuk apa namanya sedekah bumi gitu kan. Pokoknya yang gitu-gitu. Sama kayak yang pertama. Tapi nyebut nama Allah. Waktu nyembelih bismillah dia. Tapi niatnya kepada selain Allah. Gimana itu? Ini juga sama, syirik akbar. Syirik akbar. Bismillahnya kamu fase doang. Lihat niatnya, niatnya kepada siapa? Pada Nyi Roro Kidul kah? Kepada siapakah? Ya pokoknya itu syirik akbar. Yang ketiga, nyembelihnya untuk Allah, tapi nyebut nama selain Allah. Bisa nggak? Bisa aja. Bisa aja. Yang ketiga? Nyembelihnya untuk Allah, tapi nyebut namanya selain Allah. Nah, sebagian besar ulama mengatakan ini syirik akbar. Dan dagingnya haram untuk dimakan, meskipun untuk Allah. Kenapa? Karena ini sepakat ya, para ulama sepakat menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, sepakat dagingnya haram. Para ulama cuma berselisih pendapat ketika nyembelih itu kalau nggak baca bismillah gimana? Baca bismillah waktu menyembelih itu hukumnya apa? Itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah. Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Hambali wajib. Kalau Hambali wajib. Kenapa? Karena yang terlarang itu nyebut nama selain Allah. Itu yang terlarang tuh. Nyebut nama selain Allah. Ketika nyembelih nyebut nama selain Allah maka sepakat haram bagi. Kemudian yang keempat, nah ini yang benar, nyebut nama Allah dan untuk Allah. Sebenarnya ada satu lagi, yang kelima yaitu sembelihan mubah. Sembelihan mubah. Nyembelih untuk makan gitu, untuk dimakan dan nyebut nama Allah. Ini sembelihan mubah. Yang 1 sampai 4 itu dia dagingnya ngikut. Dagingnya ngikut, yang dimaksud adalah ritual. Korban, Idul Adha, Akikoh, itu kan dia ritual. Dagingnya ngikut. Paham nggak? Dagingnya ngikut, artinya yang dimaksud kan bukan dagingnya,
Tapi ritual akikahnya, makanya ada kambingnya harus sekian, nggak harus sih. Kambingnya sunnahnya sekian. Kalau laki-laki dua, kalau perempuan satu. Itu karena yang dimaksud ritualnya, ritualnya dimaksudkan untuk Allah. Jadi bentuknya memang ibadah, bentuknya memang ibadah. Dagingnya itu ngikut kita makan. Orang korban, idul korban. Itu kan yang dimaksudkan ritual ibadahnya, ya kan? Bukan dagingnya. Dagingnya ngikut aja gitu. Kita dikasih kan, ya dapat daging, alhamdulillah gitu kan. Dagingnya ngikut. Nah, kalau yang apa namanya sembelihan mubah, itu kan yang dimaksud dagingnya. Yang dipengen kan dagingnya. Kita pengen makan ayam nih, ada ayam di rumah kita sembelih. Bismillah gitu. Yang dimau apa? Dagingnya kan gitu kan. Bukan ritual kan itu kan. Karena pengen kan gitu. Nah, bisa kata paham bedanya ya. Begitu. Nah, itu namanya disebut sembelihan mubah. Sembelihan mubah. 1 sampai 4 itu sembelihan ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat, semoga dijauhkan dari rahmat Allah orang yang melaknat kedua orang tua. Melaknat kedua orang tua itu gimana maksudnya? Al muradu bihima abuhu wa ummuhu wa in alau. Yang dimaksud dengan walidayhi ini adalah bapak dan ibunya dan terus ke atas. Berarti masuk neneknya, mbah buyutnya, mbah-mbahnya, gitu kan. Kalau bahasa Betawi kumpi, ke atas terus. Sawaun basyara la'anahuma au tasabbaba fihi. Sama saja apakah ngelaknat langsung keduanya au tasabbaba fihi atau jadi sebab laknat tersebut. Dan jadi sebab orang tuanya dilaknat. Bagaimana bi'an? Nah, ini berarti bi'an ini contoh. Bi'an yal'ana walidai syakhsin fayarudda alaihi bil misli. Dia ngelaknat orang tuanya orang lain terus dibalas. Itu masuk pada doa laknatnya Rasul. Kalau ada orang ngatain bapaknya orang lain, ngatain emaknya orang lain itu balas. Ngatain orang tua kita, emak bapak kita, oh itu masuk. Ente ngelaknat orang tua itu. Meskipun yang kita laknat sebenarnya orang tua orang lain, gitu kan. Tapi gara-gara orang lain marah terus dibalas, ya kita masuk doa laknat. Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man awa muhdithan. Semoga Allah melaknat orang yang awa. Awa ay maknanya dhamma wahama. Menghimpun dan melindungi. Menjaga, melindungi. Muhdithan. Muhdithan. Bisa dibaca muhdithan, bisa dibaca muhdathan. Bikasril dali aljani. Kalau dalnya dikasrah muhdisan. Dalnya dikasrah muhdi. Itu maknanya aljani. Pelaku kejahatan. Pelaku kriminal. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Ada orang harusnya dihukum sama dia enggak. Dijagain. Kalau di negeri kita yang harusnya penjaga penegak hukum malah menjaga pelaku kriminal gitu kan. Iya. Wa bi fathihah atau dibaca fathah muhdatsan. Wal amru al mubtadi'. Kalau dibaca fathah maka maksudnya adalah perkara yang baru di dalam agama, fiddin, di dalam agama. Maksudnya bid'ah. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi perbuatan bid'ah. Wa iwa'uhu aridobi. Bentuk melindungi bid'ah itu gimana? Ridho dengan bid'ah tersebut. Ridho dengan bid'ah. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wala'anallahu man ghayyara
manarol ardi. Itu bukan manhaya. Man ghayyara manarol ardi. Semoga Allah melaknat orang yang mengubah patok tanah. Manarul ardi hiya al-marasimu allati tufarriqu baina milkika wa milki jarika. Yaitu adalah garis batas yang membedakan, memisahkan antara tanah milik kamu dan tanah milik tetanggamu. Wa taghyiruha, yang disebut mengubah patok tanah, mengubah batas tanah, itu bukan cuma kita majuin. Takunu bi takdimiha. Itu bisa dengan memajukan. Artinya tanah kita tadinya 5 meter kita majuin jadi 5 meter setengah, majuin lagi jadi 6 meter. Au bi ta'khiriha. Atau bisa dengan mentakhirnya, mengakhirkan. Artinya dimundurin. Sodakoh tuh. Tapi nggak boleh juga masuk pada larangan ini. Masuk pada larangan ini. Begitu. Dimundurin nggak boleh juga. Iya, dimundurin juga nggak boleh, majuin nggak boleh, mundurin nggak boleh, biarin aja. Ngapain sih dimaju mundurin? Orang kerjaan. Ini mufrodat, mufrodat dari dalil. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya makna sama munasabah terhadap bab gitu ya. Wallahu ta'ala bisawab. Kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan hasil manfaatnya yang benar Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya. Kita tutup dengan baca beberapa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.